Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johandri dari kelas 64307 dengan NIM 64231 427 dari Prodi Manajemen Universitas BSI Kampus Keramat 98. Dari hasil review dan pertimbangan dengan tema menyusun rencana untuk masa depan keuangan yang lebih baik, saya memilih reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah investasi yang mengalokasikan dana pada instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga komersial dengan tujuan memberikan imbal hasil yang stabil dengan resiko yang lebih rendah. Ada beberapa pilihan investasi, salah satunya deposito dengan risiko rendah, keuntungan suku bunga tetap, aman, dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS di Indonesia. Yang kedua, reksadana dengan risiko bervariasi dari lebih rendah hingga tinggi tergantung jenis reksadana. Dengan keuntungan dikelola oleh manajemen investasi pilihan mulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. Yang ketiga, saham. Resikonya tinggi, keuntungan potensinya besar dalam jangka panjang melalui dividen dan kenaikan harga saham. Cocok untuk investor dengan profil risiko agresif dan yang memiliki pemahaman baik tentang pasar modal. Yang keempat, properti. Resiko menengah hingga tinggi, keuntungan, potensi apresiasi nilai properti, dan pendapatan pasif melalui sewa. Cocok untuk investasi yang dengan modal besar dan ingin diversifikasi aset fisik. Reksadana pasar uang, investasi aman dan likuid. Karakteristik reksadana pasar uang, resiko rendah, menginvestasi dana pada instrumen yang relatif aman dan berjangka pendek. Yang kedua, likuiditas tinggi, mudah dicairkan dalam waktu singkat. Yang ketiga, menghasilkan imbal hasil yang relatif stabil meskipun tidak tinggi. Yang keempat, jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Investasi instrumen yang digunakan dalam reksadana pasar uang yaitu ada tiga, salah satunya deposito bank atau dana yang disimpan di bank untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mengelola likuiditas. Yang ketiga, surat berharga komersial, surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan. Eh, Nextnya, keuntungan reksadana pasar uang lebih tinggi dari tabungan, memberikan imbal hasil yang lebih baik dibanding hanya membiarkan orang menyimpan uang di bank. Yang kedua, menyebarkan investasi ke berbagai instrumen pasar uang yang untuk mengurangi resiko. Yang ketiga, likuiditas tinggi, memudahkan pencairan dana dalam waktu singkat. Yang keempat, resiko rendah, cocok bagi investor yang ingin menghindari resiko tinggi. Nextnya, kerugiannya. Kerugian dari reksadana pasar uang yaitu salah satunya terpengaruh oleh suku bunga. Nah, jika suku bunga turun, imbal hasil juga ikut menurun. Yang kedua, hasil rendah, imbal hasil yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan reksadana saham atau obligasi. Yang ketiga, tidak ada potensi keuntungan besar, cocok untuk investasi jangka pendek namun tidak memberikan potensi keuntungan yang besar. Eh, Siapa yang cocok investasi di reksadana pasar uang, yaitu investor pemula untuk mereka yang baru memulai investasi dan
ingin resiko minimal. Yang kedua, investor konservatif. Mereka ingin menghindari fluktuasi harga dan lebih memilih stabilitas. Yang ketiga, penyimpanan dana sementara bagi mereka yang ingin yang memiliki dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat dan ingin memperoleh hasil lebih baik daripada tabungan biasa. Proses investasi reksadana pasar uang yaitu eh, pilih manajer investasi. Tentukan manajer investasi yang terpercaya dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, pilih manajer investasi, tentukan berapa banyak dana yang ingin diinvestasikan. Yang kedua, beli unit penyertaan investasi dana pada unit penyertaan reksadana pasar uang. Yang keempat, pilih manajer investasi, pantau kinerja reksadana dan cairkan dana sesuai kebutuhan. Nextnya, perbedaan reksadana pasar uang dengan jenis reksadana lainnya, yaitu jenis reksadana risiko pasar uang, reksadana saham, dan reksadana obligasi. Risikonya, kalau reksadana pasar uang rendah, imbal hasil stabil, ada yang rendah, jangka waktunya pendek, kurang dari 1 tahun. Terus jenis reksadana saham risikonya tinggi, imbal hasilnya potensial tinggi, jangka waktunya panjang 1 tahun ke atas. Yang ketiga reksadana obligasi itu risikonya menengah, imbal hasilnya juga menengah, jangka waktunya menengah juga 1 sampai 3 tahun. Nah, dari kesimpulan di atas, reksadana pasar uang merupakan pilihan investasi yang cocok bagi investor yang ingin investasi dengan risiko rendah, imbal hasil yang stabil, dan likuiditas tinggi. Yang kedua, meskipun imbal hasilnya tinggi, tidak tinggi, reksadana saham atau obligasi, reksadana pasar uang menawarkan kenyamanan bagi investor yang mencari keamanan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.